Sahabat sehat, berjumpa kembali dengan saya Vita Supriyanti, tentunya masih dalam tayangan podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Kanker nasofaring itu suatu keganasan yang muncul di epitel dari nasofaring. Kanker nasofaring itu ada 4 stadium ya. Jadi kanker nomor 1 di bidang THT. Paling sering itu pilek yang disertai dengan darah, bercak darah. Menimbulkan adanya zat yang namanya nitrosamin. Nitrosamin itu merupakan zat karsinogenik. Ikan asin bisa menyebabkan kanker nasofaring ternyata Iya. sahabat sehat. Terus gimana dok? Masa nggak boleh makan ikan asin, kan itu enak di sambal tuh dokter. Ya mungkin kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, berjumpa kembali dengan saya Vita Supriyanti, tentunya masih dalam tayangan podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Episode kali ini bertepatan dengan momen peringatan Hari Kanker Leher dan Kepala Sedunia. Kita akan membahas tema yang sangat unik nih, yaitu seputar kanker nasofaring. Seperti yang kita ketahui bersama, kanker nasofaring ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang kaum pria. Data menyebutkan 6,2 per 100.000 penduduk Indonesia beresiko mengalami kanker nasofaring, dengan jumlah kasus baru mencapai 13.000 setiap tahunnya. Lantas apa sebenarnya kanker nasofaring ini? Apa saja faktor resiko serta gejala yang perlu diwaspadai serta upaya untuk pencegahan dan pengobatannya? Di studio kita hari ini sudah hadir seorang bintang tamu spesial yang sudah tidak asing lagi bagi sahabat sehat di rumah. Langsung saja kita sapa, beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala leher RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Ya, selamat siang Dokter Diah Pertama Suryanti, spesialis THT BKL. Selamat siang, Mbak. Iya, gimana dok kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Sobat sehat, Dokter Dia ini sudah 2 kali ya mengisi konten podcast kita, dan dokter udah lihat kan views untuk konten yang telinga congek dokter itu sudah mencapai 50.000 dokter. Sekarang sudah 50.000. Iya, atensi sahabat sehat luar biasa banget kita upload. Terima kasih. Iya. Semoga konten ini juga banyak yang nonton ya sahabat sehat di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Iya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama dengan Dokter Diah tentang tema hari ini nih, tentang karsinoma nasofaring nih ya dok ya. Iya. Jangan lupa untuk follow IG kami @rsuma7 dan juga subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nah ya dokter, sekarang kan ini lagi momen ini ya, peringatan Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia. Tema kita hari ini adalah tentang karsinoma nasofaring atau kanker nasofaring. Nah, mungkin banyak nih dok, sahabat sehat di rumah ini belum tahu nih dok, organ nasofaring itu sebenarnya letaknya di mana sih dokter? Gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Iya. Yang dimaksud dengan kanker nasofaring di sini adalah kanker yang terletak di organ nasofaring. Di mana itu organ nasofaring? Organ nasofaring itu terletak di bagian paling belakang dari telinga, hidung maksud saya. Jadi dinding paling belakang dari hidung. Itu nanti di situ ada dinding yang sebenarnya tenggorok ya. Kita namakan faring ya, tenggorokan yang paling atas itu. Di situ letak dari nasofaring ya. Kayak ini mungkin dokter dulu pas zamannya Covid, pas swab itu enggak sih dok? Ya. Oh, kalau kita swab itu kan yang diambil swab itu dari organ nasofaring. Ya. Okay. Kembali Di lagi situ, tadi ya. kanker nasofaring itu gimana sih dok sebenarnya? Gitu? Ya. Jadi sebelum lebih lanjut, jadi kita harus membedakan antara kanker dengan tumor ya. Okay. Kalau tumor itu jinak ya. Sedangkan kanker adalah tumor ganas. Jadi suatu keganasan. Jadi kanker nasofaring itu suatu keganasan yang muncul di epitel dari nasofaring, di permukaan nasofaring. Jadi kasus ini sangat banyak ya, paling banyak didapatkan dari jenis-jenis keganasan yang ada di dalam bidang THT.
Jadi nomor satu kanker pada dari THT itu kanker di THT nasofaring. kanker nomor satu di bidang THT paling banyak Oke, paling banyak ya itu ya. didapatkan. Tadi dokter Jadi bilang ya, bahwa mirip sama apa? Tumor juga ya dok. Bedanya gimana dok? jadi kalau tumor itu tumor jinak. Tumor jinak. Tumor itu jinak, tapi kalau kanker, kalau kita membahas itu suatu kanker itu suatu tumor yang ganas. Jadi kalau di sini yang namanya kanker adalah tumor ganas. Ya. Untuk gejalanya sendiri seperti apa dok? Gejala awal kanker nasofaring ini dok? Jadi kita bedakan ya, nanti ada gejala awal atau gejala dini dan gejala lanjut. Untuk gejala awalnya yang paling sering itu adalah gejala di hidung dan di telinga. Jadi untuk gejala telinga itu biasanya yang dirasakan oleh pasien adalah berupa tinnitus ya. Tinnitus itu adalah suara berdenging di telinga ya. Kalau orang sini bilangnya ngacuing. Ya, orang Madura. Gitu ya dok ya? Ya. Oke. Terus mungkin ada grebek-grebek suara-suara grebek-grebek atau telinga terasa penuh. Kayak kemasukan hewan gitu dok? Iya. Enggak ya? Bukan. Jadi kayak Kayak apa dok? kalau kita naik pesawat, Oke. nah kan Oh, seperti itu rasanya. sakit berarti Ya. dok ya? Jadi di rongga di nasofaring itu ada muara yang namanya tuba eustacheus, itu muaranya di nasofaring ya, di nasofaring. Jadi kalau kanker tadi mendesak muara dari tuba itu akan menutup daerah tuba yang menghubungkan antara nasofaring dengan telinga. Jadi makanya gejalanya tadi ada gejala telinga tadi. Penuh gitu, Terasa penuh, tadi ya? grebek-grebek, kemudian pendengarannya bisa menurun juga. Nah, kemudian untuk gejala hidung itu berupa pilek yang tidak sembuh-sembuh ya, pilek yang kronis. Bisa juga pilek yang paling sering itu pilek yang disertai dengan darah, bercak darah. Berapa lama itu dok biasanya? Ya, bisa pokoknya ini setiap kali ada pilek biasanya, dan tidak harus keluar darah terus, jadi mungkin hanya pilek-pilek gitu. Mimisan gitu dok? Enggak, Kalau mimisan kan banyak ya. Iya. Ini biasanya hanya bercak darah aja. Tapi kalau mungkin bisa juga nanti misalnya suatu saat bisa sampai mimisan yang banyak juga bisa. Tapi gejalanya yang paling sering ya pilek campur darah itu tadi. Pilek campur darah. Setiap kali Ya. pilek pasti berdarah gitu? Enggak juga ya? Awalnya mungkin tidak, tapi untuk berikutnya seperti itu. Ya. Ternyata salah sehat gejalanya ya. umum banget ya dok ya? Ya, hampir sama kayak orang flu itu. Iya, jadi nih. beda. Gimana Nanti ada- tahunya dok? Ini flu biasa atau mengarah ke karsinoma? Ya nanti kan dari anamnese yang lainnya ya, dari apa yang kita tanyakan, mungkin ada penyebab-penyebab lain yang itu nanti kita harus ketahui nanti dari faktor resikonya, dari yang lain-lainnya. Seperti alergi kan juga pilek terus-terusan juga, nanti harus dibedakan nanti dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke pasien. Itu gejala awal. Iya, gejala awalnya. Kemudian untuk gejala lanjut, misalnya tumor itu kanker tadi mendesak sampai ke hidung, akhirnya terjadi sumbatan hidung. Jadi keluhannya biasanya buntu hidung. Ya. Jadi kemudian ada keluhan juga benjolan di leher. Ada ya, jadi ada tumor di leher. Biasanya tumor tadi letaknya khas. Jadi di belakang, ada agak ke bawah dari telinga, di belakangnya dari rahang, tulang rahang gitu. Jadi khas di situ letak dari benjolannya. Nah, benjolan ini biasanya terjadi karena metastase kelenjar limfe yang ada. Ya, jadi sebenarnya makanya disebut gejala lanjut karena itu merupakan metastase atau penyebaran dari kanker tadi lewat kelenjar limfe. Ya. Kemudian ada juga gejala mata ya. Yang paling sering adalah diplopia. Jadi diplopia itu kalau pasien itu melihat satu benda, satu ini kelihatan double gitu. Misalnya kita tunjukkan angka 1 ini,
kelihatan Berbayang-bayang dua gitu ya, Dok, ada ya. Jadi penglihatannya double. Ya. Itu gejala untuk mata ya, karena gangguan dari otot-otot yang menggerakkan bola mata. Jadi itu akhirnya terjadi kondisi seperti itu. Kemudian ada juga sakit kepala ya, yang terus-terusan ya, sakit kepala yang terus-terusan meskipun dikasih obat, jadi mungkin hanya sebentar saja berkurang, tapi begitu efek obatnya hilang, nanti sakit lagi gitu. Karena itu mungkin tumor mendesak ke atas ya, ke kranial, jadi ke otak gitu. Jadi gejalanya biasanya sakit atau nyeri kepala yang hebat biasanya. Selanjutnya mungkin ada juga gangguan menelan. Ya, jadi gangguan Sakit menelan ya, Dok? juga tidak sakit, tapi gangguan menelan, tidak bisa menelan karena saraf yang mensarafi dari gerakan untuk menelan itu terkena, jadi terinfiltrasi sama tumor tadi, sehingga gerakan dari otot-otot yang berfungsi untuk menelan tadi terganggu, jadi tidak bisa menelan akhirnya. Wah, Kayak bisa gitu. nggak makan nggak minum ya Dok ya? Ya, Sudah makanya hidrasi lama-lama ya, atau mungkin kemungkinannya. karena tumornya mendesak ke bawah, ke tenggorokan ya, ke orofaring namanya. Jadi akhirnya terjadi gangguan menelan juga, kesulitan. Kalau Berarti saking membesarnya tumornya juga bisa sahabat seperti sehat, itu. berarti kita nggak boleh santai-santai nih ya Dok ya. Iya. Ternyata dari gejala yang biasa-biasa bisa berlanjut sampai jadi karsinoma ini ya Dok ya. Iya, Nah gitu. makanya kalau misalnya tadi kata dokter dia mengalami flu yang nggak biasa nih, jangan Iya. lagi enteng ya Dok ya, langsung aja periksa ke fasilitas kesehatan gitu ya Dok ya. Ya, untuk gejala yang lebih lanjut kalau misalnya sudah metastase ke organ yang jauh seperti ke paru-paru, ke tulang, ke ginjal dan lain-lain sebagainya, itu bisa juga. Jadi kalau sudah stadium akhir biasanya, stadium 4 akhir. Sangat mengerikan ya Dok ya, dari sekedar flu biasa bisa sampai metastase ke organ-organ dalam lainnya. Ya, tadi kan gejala ya Dok ya. Sekarang faktor resiko nih. Kira-kira apa saja nih Dok faktor resiko seseorang itu bisa terserang karsinoma nasofaring Dok? Jadi faktor risiko di sini yang paling ya, pertama kita bedakan ya, nanti ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Salah satunya untuk yang tidak bisa dimodifikasi adalah genetik atau riwayat keluarga. Jadi seandainya ada salah satu keluarga yang menderita kanker, sebenarnya kanker apapun yaitu ya, tidak harus nasofaring, itu harus lebih waspada karena bisa terjadi juga pada pasien itu sendiri nanti ya. Jadi riwayat keluarga atau genetik itu nggak bisa diubah ya Dok ya? Tidak bisa diubah ya. Kemudian faktor Epstein-Barr virus. Jadi virus Epstein-Barr. Jadi virus yang seperti virus-virus lainnya. Jadi dia menginfeksi, masuk ke dalam tubuh kita dengan melalui hirupan, ya. Tapi itu biasanya sudah berulang-ulang, akhirnya nanti bisa terjadi mutasi gen yang ada di dalam sel di nasofaring, sehingga terjadi perubahan atau mutasi sehingga tadi terbentuk kanker tadi. Oh, berarti virus-virus yang ada di lingkungan itu masih Dok, menginfeksi seperti kita. Ya, namanya Epstein-Barr virus. Ya. Itu biasanya yang jadi penyebab jadi faktornya. Selain itu Dokter? Ya. Yang nggak bisa diubah lagi apa Dokter? Mungkin jenis kelamin jenis ya. Kelamin, iya. Laki-laki katanya. Ya, laki-laki. Kenapa itu Dokter? Mungkin dari faktor gaya hidup juga ya, nanti gaya hidup, dari pola gaya hidup. Kalau laki-laki mungkin merokok, alkohol dan lain-lain, itu nanti bisa mempengaruhi. Ya, tapi untuk laki-lakinya sendiri ya itu tadi nggak bisa dirubah ya kan ya. Karena yang merokok kebanyakan laki-laki nih, ancaman rokok lagi nih sahabat sehat. Selain paru-paru ternyata kanker nasofaring juga menjadi ancaman terbesar nih bagi perokok. Iya Dokter, yang bisa dimodifikasi apa nih Dok? Yang bisa diubah? Biasanya dari lingkungan ya, dari lingkungan, dari polusi ya, asap-asap, semua asap-asap dari pabrik, asap-asap bakaran kayu rumah tangga, asap sampah, asap
kayu bakar, asap minyak tanah dan lain sebagainya. Asap masak juga bisa kanker nasofaring. Pokoknya asap ya seperti asap ini aja juga. ya, Dok, ya? Kalau makanan yang Kalau masak harus juga kan ada diwaspadai. asapnya. Kalau pakai tungku kan ada asapnya. Ya, yang asap dari ini bakar-bakaran dari kayu. Kayu. Kayu bakar. Karena kan itu nanti menimbulkan karbon yang tidak terbakar secara sempurna. Itu yang jadi zat karsinogenik tadi. Nah, jadi yang tadi untuk lingkungan itu ya tadi kemudian dari faktor makanan ya. Makanan. Atau yang ya pola diet ya. Sekarang kan banyak mungkin makanan instan. Makanan instan ya yang diawetkan. Kemudian yang mungkin yang mungkin ini ikan asin. Ikan asin, Dok. Wah, itu makanan favorit sahabat saya di rumah kayaknya. Ikan asin itu kan kebanyakan kan pengolahannya kan dijemur di bawah sinar matahari. Ya, itu yang bisa mengakibatkan terjadinya menimbulkan adanya zat yang namanya nitrosamin. Nitrosamin itu merupakan zat karsinogenik, zat yang ikan asin bisa menyebabkan kanker nasofaring ternyata sahabat. Terus gimana, Dok? Masa nggak boleh makan ikan asin? Kan itu enak di sambal tuh, Dokter. Ya mungkin kalau sekali-kali ya boleh, ya. Tapi kalau tiap hari mungkin ya. Tapi kalau misalnya punya faktor risiko seperti tadi yang saya sebutkan kalau genetik ya sebaiknya ya dihindari supaya tidak biasanya terjadi. Dok, orang yang sudah keluarganya punya riwayat kanker itu akan lebih aware, Dokter, ya kan? Saya sudah punya riwayat nih keluarga, nggak harus karsinoma nasofaring kan ada CA mama misalnya, pasti hidupnya akan jauh lebih menjaga di Dokter daripada yang saya sehat-sehat aja nih, gas aja lah gitu kan. Jadi sahabat sehat harus lebih aware lagi nih, mau keluarganya ada riwayat cancer atau enggak nih, harus tetap menjaga pola hidup yang sehat gitu ya, Dokter dia. Gitu. Oke. Gejala ya, Dokter ya, sampai tadi ada berapa stadium berarti, Dok, untuk kanker nasofaring ini? Kanker nasofaring itu ada 4 stadium ya. Jadi stadium 1, 2, 3, 4 kalau terakhir jadi 4C itu biasanya. Jadi itu tergantung dari jadi besarnya tumor primernya ya. Kemudian kalau tergantung juga dari pembesaran yang ada tadi di leher, ada benjolan tadi. Benjolannya sebesar apa, lebih kurang dari 6 cm atau lebih dari 6 cm. Kemudian satu sisi atau 2 sisi, atau sudah benjolannya sudah menekan organ lain, juga itu akan membedakan stadium juga. Kemudian tergantung juga dari stadium tadi metastase ke organ lain, jadi metastase jauh. Jadi stadiumnya tergantung itu tadi. Seberapa jauh mau invasi gitu ya? Jadi gitu. Jadi stadiumnya itu tadi 1 sampai 4. Nah, Dokter dia kan sudah berpengalaman di rumah sakit kita ya, Dok ya. Untuk kasus yang pernah Dokter temuin di RSUD, kira-kira itu untuk karsinoma nasofaring tuh seberapa banyak, Dokter? Dan mereka datang sudah dalam kondisi bagaimana, Dok? Stadium berapa gitu? Kebanyakan pasien-pasien yang datang berobat itu sudah stadiumnya sudah lanjut ya, karena mereka datang dalam kondisi misalnya tadi sudah ada pembesaran di leher ya. Jadi mereka datang bukan untuk periksa yang lain-lainnya, tapi karena ada benjolan tadi. Kebanyakan seperti itu. Sudah stadium 3-4 Dok? Iya, 3 sampai 4 itu. Stadium dini tapi ada, Dok, yang pernah terdeteksi di awal di sini, Dokter? Kalau stadium dini selama ini jarang ya. Iya sih, Dok, soalnya kan kayak merasa ringan penyakitnya, flu gitu kan, itu udah biasa, umum kan, kalau nggak benjol aja paling dikiranya gondok, padahal bukan. Iya kan banyak benjolan yang di sekitar sini. Kalau khasnya kalau tadi karena untuk membedakan pembesaran benjolan yang ada di leher, kalau tadi nasofaring itu benjolannya ada di samping, kalau gondok itu kan di tengah. Di depan ya. Iya, di depan ya. Iya, Dokter. Nah, itu berarti gimana, Dok, untuk penegakan diagnosisnya itu seperti apa? Pemeriksaan apa saja sih, Dok, yang dibutuhkan untuk memastikan ini CA nasofaring nih, kayak gitu? Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan. Jadi nanti pasien-pasien ada yang mengeluh ada gangguan-gangguan seperti ada gangguan telinga, gangguan tadi hidung, ya kita periksa seperti
pemeriksaan konvensional seperti biasa yang ada di di THT ini. Jadi kita periksa secara ini otoskopi, kemudian dengan rinoskopi ya dilihat faringnya juga. Kemudian yang paling penting jadi kalau memang itu sudah jelas ada massa ya, kita untuk penegakan diagnosa ini perlu ini. Jadi diambil jaringannya di biopsi ya, di biopsi, kemudian diperiksakan secara patologi anatomi ya untuk memastikan bahwa tumor ini ganas atau tidak. Jadi penegakan diagnosa dari situ. Ya, untuk menentukan terapinya nanti. Iya, sesuai dengan tadi ya, Dok ya. Iya. Nah, kita kembali lagi tadi seandainya berarti ini sangat fatal ya, Dok ya. Kalau misalnya tingkat kematiannya berapa, Dokter, kanker nasofaring ini kalau di yang pernah Dokter ketahui gitu. Jadi kalau kanker nasofaring ini kalau ditemukan dalam kondisi masih dini ya, stadium 1-2 itu biasanya angka harapan hidupnya lebih tinggi ya. Prognosisnya bagus gitu. Iya, jadi bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau stadiumnya sudah sudah lanjut 3-4 ya biasanya prognosisnya jelek ya gitu. Jadi tergantung, makanya dengan semakin dini terdeteksi semakin kemungkinan untuk sembuh itu besar. Tadi dokter, misalnya nih sahabat sehat sudah ada yang terdeteksi CA nasofaring. Nah itu harusnya gimana dok? Penata laksanaan pengobatannya itu seperti apa saja dokter? Ya, untuk penata laksanaan, untuk kalau memang sudah terdiagnosa itu suatu kanker nasofaring, biasanya untuk dilakukan ini untuk menentukan melihat penyebarannya ya, biasanya dilakukan CT scan ya, sebagaimana ya CT scan untuk mengetahui penyebarannya sampai kemana tumornya gitu ya, tergantung. Jadi nanti kalau misalnya itu sudah positif, biasanya terapinya berupa yang paling utama. Jadi terapi utama untuk kanker nasofaring ini bukan pembedahan, bukan operasi, tapi sinar atau radioterapi. Terapi utamanya itu. Tapi ada terapi penunjangnya berupa kemoterapi ya. Jadi kalau radiasi itu biasanya dilakukan 35 kali. 35 hari. 35 kali. Kemudian untuk kemo biasanya 6 kali. 6 kali. Iya. Itu dimulai dari stadium berapa, Dok? Apa dari awal langsung ya, Dok? Kalau stadium awal biasanya radiasi aja biasanya. Iya, biasanya. Baru kalau misalnya ada metastase baru dilanjutkan dengan kemoterapi. Berarti tingkat kesembuhannya tergantung seberapa cepat dia terdiagnosa. Sahabat sehat. Makanya kalau ada sahabat sendiri, mungkin keluarga, kerabat, teman yang mengalami flu tidak sembuh atau telinga berdenging, nih segera datang ke RSUD. Kita punya ahlinya, Dokter Dia Pertama Suryanti ya, Dok ya. Ya, Dokter. Sekarang kita ada beberapa mitos nih, Dokter, yang mungkin harus diluruskan kepada sahabat sehat di rumah. Ini mitos atau fakta gitu ya, Dokter ya. Yang pertama, apakah benar kanker nasofaring itu menular? Tidak ya, kalau kanker bukan seperti infeksi, kan ini bukan suatu infeksi ya. Tapi mungkin bukan menularnya sih, kalau faktor genetik bisa ya, Dok ya. Tapi faktor genetik ya. Juga, gitu. Jadi bukan penyakit menular ya. Bukan penyakit menular ya. Oke, yang kedua, penderita akan mengalami telinga berdenging sebagai gejala awal dan mimisan yang cukup sering. Tadi sudah dibahas fakta ya. Fakta ya. Oke, kemudian orang yang merokok atau pernah merokok memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker nasofaring. Jelas ya, Dok ya. Kita sudah terbahas semua nih tadi ya, sahabat sehat. Jadi kayak gitu. Nah, Dokter, ini kita sudah sedikit banyak membahas tentang kanker nasofaring ini yang ternyata luar biasa sekali ya, Dok ya, apabila tidak segera diatasi atau dideteksi sejak dini. Mungkin Dokter ada nih sedikit tips bagi sahabat sehat di rumah nih, gimana caranya kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit kanker nasofaring. Ya. Jadi untuk pencegahannya ya sebaiknya tadi kita merubah gaya hidup
kita menjadi gaya hidup yang sehat. Jadi di biasanya pola dietnya ya, yang paling banyak itu pola diet makanan, dihindari makanan-makanan yang ada pengawet, kemudian tadi ikan asin ya, kemudian makanan-makanan yang dibakar-bakar itu juga sebaiknya dihindari. Kemudian untuk lingkungan, hindari eh, polusi dari asap apapun itu, asap bakaran dari kayu bakar, dari minyak tanah, atau asap-asap polusi dari pabrik-pabrik. Sehingga jadi kemudian kita juga diusahakan juga untuk lingkungan kita atau lingkungan kerja dibikin ya lingkungan yang lebih sehat. Jadi sirkulasi udara harus lancar ya. Mengingat tadi salah satu faktor resikonya adalah Epstein-Barr virus tadi ya. Karena Epstein-Barr virus itu juga menular kan, kalau Epstein-Barr-nya bukan kankernya. Ya, karena virusnya. Ya. Mungkin Benar, itu ya. Iya, Jadi itu pada pencegahan ya, ya, mencegah. semoga sahabat sehat nih bisa mengambil tadi tips-tips sehat untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya dokter ya. Akhirnya sampailah kita dokter nih di akhir podcast kita hari ini tentang kanker nasofaring bersama dengan dokter Dia Pertama Srianti SPTHT BKL ya. Dokter, terima kasih dokter ya. Sama-sama. Sudah mengedukasi kita semua. Semoga dokter sehat selalu nih, kita semua sehat selalu. Amin. Sehingga bisa bertemu dengan tema-tema podcast yang menarik lainnya. Ya. Akhirnya saya Vita Supriyanti dan seluruh kru Puspa Channel yang bertugas undur diri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.